Kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis, sekarang kita membahas tentang sudutnya. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Sinar garis itu kan tadi yang satu titiknya dia tidak bisa berubah, yang satu titiknya lagi ujung lainnya tidak terbatas, tidak terhingga panjangnya, ya enggak? Itu namanya sinar garis. Jadi seperti ini. Tadi apa sudut? Daerah yang terbentuk dari dua sinar garis. Berarti ada dua sinar garis. Misalkan saya buat seperti ini. Yang bertemu titik pangkalnya tadi ya. Daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu titik pangkalnya. Ini namanya titik pangkal. Nah, ini membentuk sudut. Di mana letak sudutnya? Ini. Di sini sudutnya. Mau dia sepanjang apapun panahnya, tetap saja kalau sudutnya di sininya 60 derajat, ya mau dipanjangin sepanjang apapun ya tetap 60 derajat. Kecuali kalau misalkan sinar garis tersebut letaknya agak sedikit berbeda. Misalkan bergeser lebih ke kiri kayak gitu. Ya pasti berbeda lah dengan posisi awalnya tadi. Makanya untuk sudut itu sendiri, lebih tepatnya besar sudut, dilambangkan seperti ini. Ini namanya besar sudut, jadi yang ini agak lebih besar gitu. Oke, langsung kita fokus ke sini. Di sini ada satu, kemudian buletan ya. Maksudnya buletan ini adalah derajat, satuan derajat. Kemudian kalau ada tanda petik 1, ini maksudnya adalah menit. Kemudian kalau ada petik 2 maksudnya adalah detik. Jadi derajat, menit, detik. Di sini 1 derajat katanya sama dengan 60 menit. Ketika ini ada tanda panah ya, maaf. Tanda panah ini menunjukkan jika maka. Jadi bacanya kayak gini. Jika 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 derajat gitu. Jadi kalau tanda panah ini nyebutnya jika bla 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 maka bla bla bla. Di sini juga sama. 1 menit sama dengan 60 detik. Jika 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh soalnya. Ada 2 contoh di sini. Hasil penjumlahan dari 36, 28, 14 dan 18, 47, 25. Ini yang pertama ya. Dengan 18 derajat 47 menit 25 detik.
Nah, ini kalau kita rubah atau langsung saja ya, langsung dijumlahkan deh. Langsung kita jumlahkan. Oke, seperti biasa 14 tambah 25 hasilnya 39. 28 tambah 47 75. 36 tambah 18 54. Jadi kan sederhana. Ingat tadi, ini kan derajat, yang ini adalah menit, yang ini adalah detik. 1 menit itu 60 detik. Atau kalau kita lihat di jam dinding kita, 1 putaran itu menghasilkan 60 detik kan, 1 putaran. Dan 1 putaran juga menghasilkan 60 menit, ya tidak? Oke, kita nggak bahas ke jam ya. Kita tidak bahas 1 putaran itu berapa jam, bukan. Karena di sini hanya ada menit dan detik, kita bahas ini saja. Karena 1 putaran itu 60 menit dan di sini adalah 75, maka kita ubah. Kalau ini kan 39. Sementara 1 putaran itu kan 60 detik ya kan. 39 ini di bawahnya 60. Jadi nggak perlu kita ubah. Yang kita ubah yang di atas 60 saja. Untuk menit sama yang detik. Jadinya yang ini 60 menit ditambah berapa nih? 60 tambah berapa yang hasilnya 75? 15 menit. Kita tahu tadi bahwa 1 derajat itu kan sama dengan 60 menit. Ya kan? Yang ini 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti di sini bisa kita ganti. Ini dirubah ke dalam derajat. Jadinya 1 derajat kan ya. (54 derajat). Di sini 1 derajat ditambah 15 menit 39 detik. Jadinya oke, bisa ya seperti ini karena dalam mengoperasikan kan kita harus menyamakan satuannya dulu. Jadi ini udah sama-sama derajat, makanya bisa langsung ditambah 54 tambah 1. 54 tambah 1 ialah 55. 55 derajat 15 menit 39 detik. Ini jawabannya untuk nomor 1. Lanjut nomor 2.
Nah, ini kalau misalkan kita kurangkan, kita langsung kurangkan. 54 kurang 17 kan bisa tuh. 35 kurang 49 nggak bisa. Berarti harus minjem kan? Minjem ke sebelahnya. Nah, minjem ke sebelahnya, tapi di sebelahnya ini satuannya beda. Bukan menit, melainkan derajat. Otomatis nggak bisa dong langsung dioperasikan. Makanya kita rubah dulu. Nah, tadi kan permasalahannya ada di 35 yang di satuan menit. 35 ini harus lebih besar dari 49. Dia harus minjemnya ke 53 kan otomatis kalau dalam pengurangan. Berarti 53 ini kita uraikan. Jadinya kan boleh kayak gini. 52 derajat ditambah 1 derajat Nah, jangan lupa tadi bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti enam puluh tambah 35 95. Nah, ini hasil perubahannya. Sekarang baru bisa kita kurangkan. Dikurangkan dengan 28 derajat 49 menit 17 detik. 54 kurang 17 37. 95 kurang 49 46. 52 kurang 28 24. Inilah jawabannya. Jenis-jenis sudut ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu besar sudutnya kurang dari 90. Atau saya tulis seperti ini. Kemudian kalau untuk sudut tumpul, besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau misalkan yang ditanyanya adalah di bagian luar, sebutkanlah nama sudut di bagian luar. Ini namanya adalah sudut refleks. Oke, kalau yang di dalam tadi ini namanya sudut lancip karena kurangnya besar sudutnya itu kurang dari 90.
Tapi kalau yang di luarnya itu adalah sudut refleks. Berarti sudut refleks itu apa? Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Yang ini juga sama, ini namanya sudut refleks. Kemudian ada sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau sudut lurus, sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut refleks tadi ya sudah dibahas. Kalau pada gambar ini namakan sudut refleks. Sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360. Nah, lanjut ke hubungan antara sudut. Di sini ada dua hubungan antara sudut. Ada sudut berpenyiku, komplement, ada juga sudut berpelurus, namanya suplemen. Untuk yang pertama, sudut berpenyiku atau komplement, pengertiannya yaitu dua sudut atau lebih dikatakan saling berpenyiku jika jumlah besar dari sudut-sudut tersebut ialah 90 derajat. Dua sudut atau lebih yang jumlah berarti operasi tambah. Ketika ditambahkan dua sudut tersebut atau 3 sudut tersebut atau 5 sudut tersebut, maka menghasilkan 90 derajat. Contohnya di sini dua sudut yaitu P dan Q saling berkomplement. Perbandingan besar sudutnya adalah 3:5. Besar sudutnya adalah, karena katanya itu P dan Q saling berkomplement, tandanya P ditambah Q menghasilkan sudut 90 derajat. Tapi di sini diketahui lagi perbandingannya. Perbandingannya itu 3:5. Nah, 3 ini milik siapa? P apa Q? Lihat, yang pertama kali sebutin sudut apa? P apa Q? P. Dan besar perbandingannya, yang pertama kali sebutin siapa? 3 apa 5? 3. Maka si 3 itu miliknya si P. P banding 3 sama dengan 3:5. Yang ditanya besar sudutnya. Berarti P dan Q ya. Besar sudut P dan besar sudut Q. Kalau saya menggunakan perbandingan kayak gini caranya. Lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini kan P ditambah Q. Hasil penjumlahan sudut P ditambah sudut Q. Yang sebenarnya kan ini
Nah, berarti pasangannya yang ini hasil penjumlahan besar sudut P ditambah sudut Q pada yang tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya di sini maksudnya adalah dalam perbandingan gitu. Berarti 3 tambah 5 kan, perbandingannya kan 3 sama 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Gitu caranya kalau perbandingan versi saya. Jadi dibandingkan mana yang sebenarnya, mana yang tidak sebenarnya. Yang ini yang sebenarnya, yang ini yang tidak sebenarnya. Nah, tinggal lihat mana yang mau kita cari nih. Pertama kita mau mencari nilai P dulu deh, misalkan. Berarti nanti di sini ditulisnya besar sudut P per besar sudut P ditambah Q di sini juga sama. Cuma bedanya kalau yang sebelah kiri yang sebenarnya, besar sudut P yang sebenarnya, terus besar sudut P plus Q yang sebenarnya. Kalau yang di sebelah kanan yang tidak sebenarnya. Saya bedakan dengan penulisan huruf kecil ya. Di sini adalah yang sebenarnya, ini yang sebenarnya. Gitu aja. Berarti masukin. Karena kita mau mencari nilai P yang sebenarnya, berarti belum ada dong. Ini tetap kita tulis PS boleh atau sudut P saja. Terus yang di bawahnya besar sudut P ditambah Q yang sebenarnya. Yang sebenarnya berarti berapa? 90 derajat. Kemudian yang sebelah kanannya besar sudut P yang tidak sebenarnya. Maksudnya yang tidak sebenarnya adalah dalam bentuk perbandingannya. Maaf tadi ada yang salah kepencet. Lanjut lagi. Tadi ini yang tidak sebenarnya ya. Berarti 3. Kemudian di bawahnya besar sudut P ditambah Q yang tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya di sini dalam bentuk perbandingan maksudnya. Yaitu 3 tambah 5 adalah 8. Kalau sudah seperti ini ya kali silang saja. Berarti besar sudut P. Oh ya, saya jelaskan. Kenapa di sini tidak saya tulis lagi PS? Kenapa saya hanya nulis besar sudut P doang? Tidak ditambahin huruf S-nya. Karena di daerah sini yang menggunakan variabel cuma satu doang, itu P doang. Selebihnya nggak ada. Jadi nggak masalah nggak ditulis. Berarti ini tadi berapa nih? 3 dikali 90 derajat dibagi 8. Ini dibagi 2, 4. Dibagi 2, 4, 5. Nggak ada lagi ya? Oke, langsung aja. 3 kali 4, 5 dibagi 4. Hasilnya 33,75. Ini besar sudut P yang sebenarnya. Kemudian untuk mencari Q bagaimana? Kita tahu tadi bahwa ini kan komplement, berarti P ditambah Q sama dengan 90 derajat. Kalau sudut P-nya adalah 33,75 derajat, maka bisa ya langsung dicari sudut Q-nya, yaitu 90 derajat dikurangi 33,75 sama dengan 56,25 derajat.
Next, lanjut ke sudut berikutnya, yaitu berpelurus. Sudut berpelurus atau dikatakan dengan suplemen, dua sudut atau lebih dikatakan saling berpelurus, dikatakan bersuplemen jika jumlah besar dari sudut-sudut tersebut ialah 180 derajat. Itu konsepnya. Ketika ditambahkan sudut-sudut tersebut, maka menghasilkan 180 derajat. Di sini pada gambar ada penulisan alfa. Ini alfa namanya, ini beta, dan ini namanya gamma. Y sama gamma itu beda. Gamma kayak gini, tapi kalau Y kayak gini. Dan alfa, beta, gamma, satu lagi ada lagi namanya theta. Ini penggunaan untuk menyatakan besar sudut, sama kayak variabel kayak gitu. Cuma kalau alfa, beta, alfa, beta, gamma, theta ini untuk sudut gitu. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Yang ditanya besar sudut ABD. ABD berarti ini kan, ABD berarti yang ini. Berapa derajat? Nah, sementara di sini diketahui garis ABC. ABC ini garis lurus kan ya? Kita tahu bahwa kalau garis lurus itu berapa derajat? 180 derajat. Atau bisa kita kaitkan dengan suplemen deh. Pada sudut ABD, jadi ditulis saja di sini langsung. Sudut ABD kalau digabungin atau ditambah dengan sudut CBD, atau boleh juga nyebutnya DBC, nggak masalah. CBD atau DBC, jangan BCD, beda ya. Ini menghasilkan 180 derajat karena hasil penggabungan dari sudut ini ialah sudut ABC, di mana ABC ini adalah garis lurus. Garis lurus itu 180 derajat. Atau bisa dikatakan bahwa dua sudut ini, sudut ABD dan CBD, ialah saling berpelurus. Nah, ABD-nya 7x di sini. Sementara CBD-nya 5x. 7x tambah 5x sama dengan 180 derajat. 7x tambah 5x, ayo jangan lupa aljabarnya, 12x. 12x sama dengan 180 derajat. Berarti mencari x yaitu 180 derajat dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 15. Yang ditanya bukan x-nya tapi sudut ABD. Kita tahu bahwa sudut ABD itu ialah 7x. Berarti 7 dikali x-nya tadi kan 15. 7 kali 15 derajat sama dengan, atau di bawahnya deh, -105 derajat. Kenapa tadi saya bilang kalau CBD dengan BCD itu beda? CBD dengan DCB ini beda, tidak sama. Karena kalau CBD kan mulainya dari sini kan ya, titiknya ini C, terus B, terus tarik ke atas, nyerong. Sementara kalau DCB, huruf pertama disebut kan D kan, D di sini letaknya. D, kemudian C-nya di bawah. C, setelah C itu B.
B-nya ke kiri. Seperti ini. Berarti sudutnya di sini dong. Kayak gitu. Sementara kalau sudut CBD di sini. Maka CBD dengan DCB itu beda. Kecuali kalau misalkan CBD dia akan sama dengan DBC. CBD kan tadi CBD. Kalau DBC DBC. Intinya di sini kan ya, sama-sama di sini. Besar sudutnya. Makanya dia nggak masalah. Untuk nomor 3, kita tahu pada soal ini diketahui bahwa A itu sama dengan 2/5 sudut B, atau saya tulisnya 2/5 B saja ya, biar lebih mudah daripada nulisnya 2/5 begini. Takutnya nanti salah arti lagi. Nah, dari satu yang diketahui ini bisa kita rubah lagi. Kalau mencari B jadinya apa? Kalau mencari B jadinya 5/2A. Dapat dari mana 5/2A? Ya pakai aja konsep segitiga kalau misalkan kalian bingung. Ini kan sama saja A 2B/5. Kalau pakai segitiga, ini anggaplah bagi, ini operasi kali. Di sini ada operasi bagi, udah jelas banget ya, lambang bagi. Dilihat di atasnya bagi adalah 2B. Berarti ini kan panah bagi nih, berarti di atas panah bagi 2B ditulisnya. Kemudian di bawahnya bagi angka 5 ya. Ini juga sama, berarti di bawah panah bagi angka 5. Tapi di sini ada yang kosongnya, ada 2 nih. Nah, terserah di mana aja taruhnya. Saya mau nulis di sini misalkan. Sisanya ya taruh di tempat yang kosong. A kan yang belum ditulis, berarti A di sini. Nah, ketika mau mencari nilai B, berarti tutup nih yang B. Yang terlihat apa? A sama 5 kan? Antara A dengan 5, operasi yang memisahkan di antara keduanya apa? Operasi kali apa bagi? Kali. Berarti bisa kita tulis bahwa 2B sama dengan A kali 5. Atau 2B sama dengan 5A. Ketika kita mau mencari nilai B, berarti yang ini harus dibagi berapa nih? Dibagi 2 kan ya? Ketika ruas kiri dibagi 2, maka perlakuan ruas kanan juga harus dibagi 2. Berarti ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini habis. Karena 2 bagi 2 1. Berarti di sini 1B sama dengan 5A/2. Atau bisa juga saya tulis B sama dengan 5A/2. Atau bisa juga saya tulis B sama dengan 5/2A. Kayak gitu. Makanya oke, paham ya sampai sini ya. Lanjut lagi kita ke soalnya. Ini saya hapus. Yang pertama katanya tadi jika sudut A dan sudut B jika saling berpelurus. Oh, maksudnya tentukan sudut besar sudut A dan besar sudut B jika saling berpelurus.
Kalau berpelurus berarti kedua sudut ditambah atau ketiga sudut ditambah nanti menghasilkannya 180 derajat. Berarti ini A ditambah B sama dengan 180 derajat. Nah, ingat tadi kata saya, kalau kita mau mencari sesuatu entah dalam bentuk persamaan ataupun dalam bentuk perbandingan, paling enggak yang diketahui, yang ditanyakan itu ya cuma satu variabel doang. Selebihnya diketahui semua nilainya. Berarti kalau kita mau mencari A, ubah variabel ini kan ada dua ya, ibarat kata ada dua variabel A sama B. Berarti ubah mereka ini menjadi satu variabel saja, yaitu A saja, karena yang mau kita cari duluan adalah A. Kalau mau mencari duluan yang B, berarti ubah menjadi B semua variabelnya gitu. Berarti ini tetap A. Kemudian yang B ini, B sama dengan 5/2A. Nah, masukin. Atau 5A per 2. 5/2A sama 5A per 2 sama saja. Sama dengan 180 derajat. Oke, ini sama dengan A per 1 ya. A per 1 ditambah 5A per 2. Nah, samakan penyebutnya. Kenapa di sini saya tambahin per 1? Karena A bagi 1 adalah A ya kan. Jadi nggak masalah mau merubah dalam bentuk kayak gimana kemasannya, yang penting maknanya sama. Kalau dirubah dalam penyebut 2, ini kan 1 sama 2, kita bikin penyebutnya 2, jadinya 7A per 2. Atau kita coba deh, ini 2, berarti di sini 2A, di sini 5A. Ini 7A per 2 sama dengan 180 derajat. Berarti 7A sama dengan 360 derajat. Dari mana 360? 2 dikali 180. Kenapa 2 kali 180? Karena bentuk ini sama saja 7A per 2 sama dengan 180 derajat per 1 kali silang. Kayak gitu. Makanya dapatnya 7A sama dengan 360 derajat. Yang mau kita cari bukan 7A, tapi A doang. Berarti mencari A sama dengan 360 derajat dibagi 7. Dapatnya 51,4 derajat. Nah, untuk mencari B-nya, bagaimana mencari B-nya? Ya, tadi tinggal kita kurangkan saja. Kan kita tahu bahwa A ditambah B sama dengan 180 derajat karena ini berpelurus. Kita masukin nilai A-nya. A-nya 51,4 ditambah B sama dengan 180 derajat. Berarti mencari B adalah 180 derajat dikurangi 51,4 derajat. Sama dengan 128,6 derajat. Kemudian kita cari yang B. Dia mintanya selisih besar sudut A dan sudut B jika saling berpenyiku. Kata dasarnya siku, berarti 90 derajat. Ya udah, masukin aja. Konsepnya tadi kalau berpenyiku berarti A ditambah B sama dengan 90 derajat. Ini kita A aja dulu. A ditambah
B-nya 5A per 2, sama kayak tadi, cuma bedanya ini sama dengan 90 derajat. Langsung aja ya, di sini jadinya 7A per 2 ketika sudah disamakan penyebutnya. Maka di sini 7A sama dengan 180 derajat. Sama kayak tadi caranya. 7A sama dengan 180 ini dapat dari 2 kali 90 derajat. Berarti A-nya 180 derajat dibagi 7. Berarti A-nya adalah 25,7 derajat. Mencari B-nya. A ditambah B sama dengan 90 derajat. A-nya tadi 25,7 derajat ditambah B sama dengan 90 derajat. Berarti untuk mencari B sama dengan 90 derajat dikurangi 25,7 derajat. B sama dengan 38,6 derajat. Bukan 38, maaf. 10 kurang 7 3. 4,3. Karena yang tanya adalah selisih A dan B. Kalau selisih pengurangan itu kan umumnya yang besar dikurang kecil, dan pada permintaannya dia nggak minta selisihnya tuh dari mana dulu, pokoknya selisih A dan B kayak gitu. Berarti kita buat mana yang besar dikurangi mana yang kecil. Karena yang besarnya ini kan A nya segini, B nya segini, yang besar adalah B, berarti B duluan. B dikurang A berarti 64,3 derajat dikurangi 25,7 derajat sama dengan 38,6 derajat.